Oke, em, sebelumnya makasih banyak udah udah meluangkan waktu untuk ikut wawancara ini. Sebelum mulai, kita mau nyampaikan kalau misalkan wawancara ini bakal dipakai buat keperluan penelitian akademik di UI. Nah, sesinya bakal direkam, tapi semua data tuh bakalan dijaga kerahasiaannya dan nggak dipublikasikan, dan cuma dipakai buat tujuan akademik. Eh, Sebelumnya, Kak Nepi bersedia nggak ya buat diwawancara? Bersedia. Oke, nah mungkin sebagai awalan mungkin boleh ceritain dulu soal latar belakang Kanepi, misal kayak latar belakang pendidikan atau misalkan pekerjaan sekarang dan lain-lain. Oke. Jadi saat ini saya fresh graduate yang sedang menunggu masuk ke pekerjaan yang nantinya akan terjadi di April. Git- eh, ya gitu ya. Oke oke, baik Kak. Nah mungkin kalau Kakak sendiri sejauh mana sih pengalaman Kakak dalam menggunakan platform MOOC sendiri, misalnya kayak Udemy, Coursera, atau iSay? Kalau dari eh, platform kayak gitu, saya pernahnya makainya Udemy sama Coursera. Nah, untuk sejauh lama itu sebenarnya udah lumayan beberapa tahun ya makainya. Hmm, Walaupun nggak selalu make, tapi kalau misalnya sekali lagi liburan gitu, mungkin make untuk dalam satu dua bulanan, 3 bulanan gitu sekali main pakainya. oke oke. Nah kira-kira kalau Kanepi sendiri motivasi buat ngambil kursus-kursus tersebut tuh apa ya? Misal kayak buat pindah karir atau misal buat belajar hobi baru kah atau gimana? Motivasi. Kalau motivasi utamanya itu sertifikasi. Oh, oke. Ya, Berarti, jadi itu. oke, oke. Berarti buat ngambil sertifikasi keahlian gitu ya, Kak? Ya, Oke. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih. Biasanya kalau misalkan kakak mencari kursus baru tuh gimana ya? Langkah-langkah yang kakak lakuin dari ambil kakak ambil dari awal hingga nanti klik beli atau daftar tuh apa ya? jadi yang pertama pastinya skill apa dulu kan yang mau dia diasah. Misalnya satu, misalnya skill nih project management. Nanti saya cari dulu di Google project management course gitu. Terus kan nanti muncul ya top search-nya dari berapa kelas gitu. Nah, nanti baru saya cek lagi setiap, misalnya Coursera nih saya buka, terus saya lihat kan ada pilihan project managementnya ada berapa, terus saya juga merhatiin yang nge-issue sertifikasinya siapa gitu. Hmm, Jadi misalnya ini dari Google atau dari IBM begitu, terus itu bisa kayak oh saya konsiderasikan gitu. Berarti kan harapannya belajarannya nanti bisa lebih relevan misalnya. Nah, itu salah satu caranya. Terus baru Mas masuk baca-baca dulu page-nya yang biasanya kan dikasih tahu juga kayak tiap course itu akan belajar apa secara garis besar, terus ntar juga dikasih tahu misalnya kayak judul course-nya apa gitu kan, ada berapa sub chapter dan lain-lain atau latihannya berapa banyak. Nah, itu dilihat dulu. Terus kalau misalnya udah oke baru baca review. Nah, untuk review itu umumnya kadang-kadang ada tergantung course-nya, tapi kadang-kadang dia suka ngasih link ke Discord kan, kayak misalnya komunitas yang ngambil course ini, atau contohnya Discord atau enggak kayak yang lain kayak Telegram atau apa. Nah, itu ya baru saya join dulu, terus kayak lihat-lihat dikit lah, mungkin kayak komunitasnya aktif gak gitu. Jadi kan kalau kelihatan juga kalau komunitasnya aktif itu nanti misalnya mau nanya-nanya kan lebih enak gitu. Nah, oke, Kak. ya terus baru udah masuk situ, udah tertarik misalnya udah oke, terus baru lihat lihat harganya lah, terus lihat planning plannya itu bisa apa aja. Jadi kan kadang-kadang bisa kayak beli yang setahun terus bisa ngambil berapa Hmm, banyak course atau apa gitu. Itu baru dipertimbangkan. Kalau misalnya emang pingin ngambil yang kayak gede gitu kan berarti saya harus mikir untuk ngambil berapa banyak course lain. Tapi kalau misalnya cuma ini doang, sekali ini doang, biasanya saya lebih memprioritaskan ngambil kelas itu aja sih daripada ngambil yang kayak lebih banyak gitu. Tapi lebih murah kan biasanya kadang-kadang kayak gitu. Eh, ya benar-benar. saya lebih memprioritaskan eh, saya mau ngambil skill ini, jadi saya ambil skill ini dulu deh. Kalau mau nambah-nambahan ntar aja takutnya nggak bisa komitmen. Jadi Oke. ya udah kita kerjain, baru bayar.
baru ke payment gateway kan biasanya pakai apa terus udah gitu. Oke. Nah, biasanya kan tadi yang seperti kakak bilang, misal kalau ada kursus project management tuh biasanya bakalan banyak muncul ya. Nah, kalau dari Kanepi sendiri, cara ngebedain satu kursus dengan kursus yang lain yang kayak judulnya tuh hampir sama gimana ya? Oh, kalau yang pertama pastinya sebenarnya saya sih nggak terlalu ini ya detail. Kalau Yang apa? nyari beginian mungkin ada beberapa orang yang sampai nge-scroll jauh terus kayak dibandinginnya banyak gitu. Kalau saya tuh lebih ke ya udah yang direkomend kan misalnya yang atas apa gitu. Hmm, Terus search by rating. Terus atau enggak search by review lah yang kayak bintang gitu kan biasanya ada bintangnya. oh Nah, ya. habis itu baru baca reviewnya sama lihat judulnya minimal minimal kayak 3 course di atas lah yang saya bandingin gitu. Terus Hmm, misalnya mereka ada beda price point itu juga jadi konsiderasi gitu. Kalau saya rasa oh ini kayaknya lebih banyak nih yang ini ada modul-modul tambahan tapi harganya di atas dikit gitu. Itu mungkin jadi konsiderasi gitu. Jadi dari oke harga, oke. review sama sama yang di recommended aja sih saya nggak terlalu detail searchingnya sama satu lagi sih mungkin yang tadi yang saya bilang siapa sih yang ngasih sertifikasinya gitu Hmm, kalau misalnya kayak ya. Google sama yang lain gitu kan mungkin saya lebih milih Google gitu itu kan itu bias sih biasanya kok kayak gitu. Oke. Ya. Nah, kalau dari Kanepi sendiri pernah merasa kelelahan gak ya, misal saat kayak tadi buat nyari atau ngebanding-bandingin silabus kursus yang berbeda itu? Boleh ceritain pengalaman Kanepi nggak? Sebenarnya kalau secara mungkin karena saya nyarinya nggak terlalu detail saya nggak bakal bilang saya lelah sih tapi kalau Hmm, misalnya tapi emang pastilah bakal ada missing gitu ya gara-gara saya kurang kayak searching gitu siapa tahu ada course yang lebih cocok dengan price point oke. lebih baik tapi saya nggak tahu gitu nah ya pasti adalah sedikit kayak regret gitu jadi daripada lelah lebih ke eh, mungkin kalau ada caranya untuk ngebandingin dengan cepat gitu tanpa ribet-ribet harus dilihatin atau itu bisa membantu gitu. Oke, oke. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, kalau misal kakak sendiri gimana sih cara nentuin, misalnya apakah sebuah kursus tuh udah sesuai sama tingkat kemampuan kakak? Misal kakak masih beginner nih, nah gimana cara nentuin kayak, oh ini kursusnya buat saya gitu? Oh iya, itu kan biasanya kalau di course gitu eh, ada levelnya ya, kayak intermediate, advance, atau profesional dan lain-lain gitu. Nah, itu salah satu yang saya considerate, tapi juga sama topiknya gitu. Jadi misalnya kan topiknya IT, saya ngambil mat eh saya ngambil materinya misalnya lanjutan dari yang saya udah pahami jadi saya bakal milih yang lebih tinggi gitu tapi Oh, in general saya nggak bakal terlalu pede sih kalau misalnya sebenarnya kalau nggak salah ada ya beberapa platform yang kayak bolehin tes gitu untuk kayak tahu level apa tapi saya belum pernah sih nyobain cara kayak gitu oke, jadi selama oke. ini kayak cuma milih antara yang pasti beginner kalau beneran nggak tahu apa-apa intermediate atau apa itu kalau misalnya tahu dikit lah terus kalau advance profesional tuh kalau udah kayak udah fix banget nih udah ngerti nih gitu gitu. Oke. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, misal nih kakak udah ngambil kursus nih, oh ternyata kursusnya kakak udah kuasai lah. Kakak tuh biasanya ngapain? Misal apakah kakak drop kah atau gimana? Karena saya kembali lagi ke motivasi utamanya itu sertifikasi kan kalau saya udah pro lebih gampang dapetnya sertifikasinya gitu Oh, jadi speedrun aja speedrun gitu. oke, oke siap kak. Nah, mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Eh, Gimana sih biasanya kalau kakak sendiri nyusun urutan materi? Apakah kakak biasanya ngikutin panduan tertentu kah atau ngikutin insting aja? Misalkan kalau proses ada banyak, terus misal kakak ngurutin urutan materi itu gimana ya? Maksudnya tuh kayak beda course beda materi atau satu course gitu. Biasanya beda course sih konteks ini. Oh kalau kayak ngambil banyak course diwaktuin sama. Iya, atau in general juga sebenarnya kan courses bisa loncat-loncat juga ya Oh iya iya jadinya. iya. Ya, gimana sih kalau kakak? Ya atau sebenarnya di sini mungkin lebih ke beda course ya, cara Oh, nyusun beda course ya. materinya. Ya, Oke, cara jadi nyusun. katakan beda course ya. Beda beda materi. Terus saya gimana ngurutinnya? Iya, Kalau yang pertama sih ya kan kembali lagi ke intention saya ngambil ini kan biasanya sertifikasi ya. Terus
dari awal misalnya dilihat siapa sih yang saya pengen ambil duluan gitu. Misalnya untuk suatu job saya pengen ngambil project management dulu. Nah, ya itu berarti saya harus kelarin dia dulu lah. Nah, Oh, jadi lebih ke siapa yang lebih urgent gitu di saat itu gitu. Atau mungkin saat ini saya lagi bingung nih sama eh, machine learning atau apa. Jadi saya ambil itu dulu. Jadi kayak lebih ke daripada tapi saya umumnya mengambilnya yang se lagi sejalan lah dengan apa yang saya lakuin. Misalnya saya lagi kerja gitu, misalnya ngambil soft dev, hmm, nanti ya udah saya mau nambah-nambahin skillnya nanti di area-area itu gitu. oke, oke. Mungkin aku lanjut ya Kak. Kakak Ya, sendiri sering sih ngerasa kehilangan arah atau misalkan bingung nantinya belajar apa ya kalau misalkan udah nyelesain satu kursus. oh ya sering sih kayak kalau misalnya udah selesai mau ngapain lagi gitu, terus ngerasa apa mau ngambil course yang sama lagi gitu kan, tapi beda yang ngasih eh sertifikatnya misalnya gitu. Itu bisa jadi konsiderasi gitu. Tadi awalnya mikir mau mau ngakuin hal tersebut, soalnya kan nggak tahu juga sebenarnya dari knowledge course yang dikasih ini itu udah cukup belum sih sama topik-topik yang misalnya saya pengen pelajari gitu. Iya, jadi emang bingung sih. Tapi kan umumnya ada recommendation gitu ya kalau di Ya, Coursera gitu ya kayak which other course you might like yang kayak gitu. Itu hmm, biasanya saya liatin aja gitu. Tapi kadang-kadang mereka ngasihnya kayak agak mirip ya. Jadi iya. misalnya saya ngambil project management Google nanti dikasih project management IBM misalnya gitu. Tapi mereka ngasih mirip ya. Itu eh, kalau mau saya ngerasa saya masih kurang, saya bisa lihat itu mungkin dari recommendation. Oke Kak. Nah mungkin biasanya kalau Kakak sendiri hambatan terbesar dalam nyelesain kalau misalkan jalur belajar yang panjang gitu, misal kayak sertifikasi 3-6 bulan, itu apa ya hambatan terbesar Kakak? Yang paling terbesar itu ya motivasi sih. Oke. Kalau kalau misalnya nggak urgent gitu, nggak ada alasan kuat untuk ngambil ini secepat mungkin, tuh kan itu close-nya juga lama ya, 6 bulanan misalnya. Nah itu mungkin saya mungkin tipenya bukan orang yang belajar tiap hari gitu loh. Saya lebih ke belajar Oh, sehari itu banyak gitu. Terus besoknya oke, enggak, oke. terus ya gitu kayak lebih kayak Kalau style belajarnya misalkan kayak gitu ya. hambatan misal di sistemnya sendiri, misal sistemnya nggak ada notifikasi atau gitu-gitu, Oh, itu hambatan. biasanya pasti ada kan. Itu kan biasanya kalau di awal nggak semua course sih, tapi beberapa pas di awal tuh kadang-kadang dia suka minta nanyain gitu lah mau dijadiin Hmm. Google Calendar gak gitu. Suka kayak digituin. Nah, itu sebenarnya salah saya sendiri sih kalau saya tolak kan. Terus jadi lupa gitu. Hmm. Eh, Kalau hambatan dari aplikasinya sendiri enggak sih. Oh, atau mungkin ini mungkin bisa dilihat hambatan. Tapi Apa-apa. course itu kan kadang-kadang ngurut ya. Kayak nggak Eh, bisa ngerjain modul selanjutnya sebelum modul sebelumnya itu udah ya, selesai. Nah, itu mungkin bisa agak demotivating gitu loh. Misal saya udah bosen nih sama topik ini. Iya sih presentasinya masih dikit gitu. Tapi saya pengen, oh saya kepo sama topik selanjutnya. Emang nggak boleh saya lihat dulu gitu. oke Mungkin Kak. bisa membantu saya lebih, oh ya lebih tertarik gitu. Mungkin. Oke Kak. Nah, em, kalau Kakak sendiri, misal Kakak mau jadi project manager nih, atau enggak in general, gimana Kakak mau mengidentifikasi bahwa masih ada celah kompetensi atau gap yang belum tertutupi oleh kursus-kursus yang sebenarnya udah dipilih gitu. Nah itu sebenarnya susah sih menentukannya. Eh, Harus nyoba langsung kan. Harus bikin project, harus bikin apa gitu. Atau ngambil-ngambil tes-tes yang kayak ngerjain itu untuk tahu Hmm. kurangnya itu di mana. Itu juga karena kenapa saya sukanya course yang bisa dicek long term gitu loh, kayak nggak pas udah selesai pun masih bisa dilihat lah yang udah dikerjain atau Hmm. yang udah lewat gitu. Itu karena pasti pasti dalam masanya gitu, misalnya saya udah belajar hal tersebut, itu pasti ntar nggak bakal cukup lah kompetensinya. Dan harapannya saya bisa balik lagi buat lihat videonya, oh iya gini nyatanya gitu. Oh lupa deh nyatanya bisa kayak gini gitu. Eh, tapi mungkin kalau balik ke course-nya sendiri eh, agak nggak efisien ya. Jadi mungkin kayak semacam kan kadang tiap tiap berapa subbab itu suka ada summary ya.
Nah, yang kayak gitu tuh membantu sih untuk kayak kembali lagi kalau misalnya dibutuhkan. Tapi emang nggak bisa tahu sih kompetensinya berapa sampai udah dikerjain beneran gitu. Hmm, oke Kak. Nah, Kakak sendiri tuh pakai ini nggak ya panduan eksternal, misalnya kayak peta belajar atau hal lain yang buat nentuin target karir Kakak, atau misal kayak YouTube juga buat nentuin ya panduan belajar, Oh, panduan peta belajar gitu. maksudnya kayak video yang saya tonton buat tahu mau kemana gitu. Iya, misal kayak rekomendasi courses dulu atau kayak kan courses banyak ya. Terus Mm. kayak ngikutin panduan kayak dari YouTube Oh, atau dari kalau kakak tahu mungkin ada http roadmap.sh gitu. oh ya ya enggak sih saya nggak pakai sih. Oke, oke kak, mungkin aku lanjut ya kak. Nah, kalau dari kakak sendiri, mungkin aku kasih gambaran dulu. Mungkin pertanyaan selanjutnya buat nentuin fitur fungsional atau preferensi interaksi pengguna. Nah, kalau dari kakak sendiri, aspek dari kakak, profil kakak apa yang menurut kakak penting buat diketahui sistem biar rekomendasinya akurat? Misalnya kayak ketersediaan waktu, gaya belajar, atau tingkat pemahaman teknis, atau lain-lain lah. Intinya kayak informasi profil apa yang perlu diketahui sistem biar menurut kakak rekomendasinya akurat. Eh, yang pasti banget itu adalah eh, informasi course apa aja yang saya ambil. Itu kan pasti harus ya, karena kan kelihatan gitu Ya. course sebelumnya yang udah diambil tuh apa aja, jadi rekomendasinya bisa mirip. Terus kedua mungkin kalau untuk platform yang gede ya, yang nggak cuma IT doang atau apa gitu, itu lebih baik ada kategori gitulah, kategori untuk oh saya maunya nyarinya IT misalnya atau enggak soft skills dan IT gitu. Jadi itu Hmm, bisa bantu ngasihnya yang sesuai gitu. Terus apalagi ya. ya kompetensi sih saya rasa boleh sih kayak misalnya dari awal tuh dibikin kayak saya bilang oh saya Python saya rasa saya 8 dari 10 gitu. Terus sama dia nggak bakal direkomend misalnya kayak gitu. Mm-mm. Contohnya. Tapi ya bisa sih kayak gitu bisa membantu. Cuma saya rasa yang, untuk rekomendasi kan kembali lagi kan kita nggak tahu ya kapan gimana bisa ngukur kompetensinya gitu. Kalau saya rasa ya pas saya masuk gitu saya nggak tahu sih gitu. Kecuali udah pede banget. Tapi ya susah sih untuk hal yang tersebut. Jadi palingan yang tadi yang course yang udah diambil sama kayak kategori gitu. Oke Kak, kalau misalkan kayak aspek profil lain kayak gender gitu-gitu menurut kakak penting nggak? Gender kurang, kayaknya karena nggak terlalu ngaruh sih kalau gender apa ya. Terus umur nggak sih umur saya rasa juga nggak terlalu ngaruh. Waktu Oke. mungkin sih, waktu bisa sih. Tapi Eh, ya eh, kalau saya makainya kan lebih ke ya waktunya itu saya yang decide ya. Jadi mungkin saya bukan tipe yang kayak oh ngerjain tiap berapa jam gitu. Ya Hmm, kerjain kalau sekarang bisa ngerjain ya udah saya kerjain sekarang gitu. Jadi oke. mungkin bisa sih dibikin kayak waktunya anytime atau enggak Hmm, anytime I'm online kayak gitu. ya, Kayak oke, game gitu. oke, oke. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya, menurut kakak lebih efektif kalau misalkan AI-nya tuh ngasih rekomendasi kursus berdasarkan peran pekerjaan, misal kayak front-end developer, atau Hmm. berdasarkan teknologi spesifik, misal belajar React, itu dan mengapa? Oh, bentar. Hmm. Oh, maksudnya judul Eh, course-nya. Iya, jadi kan kalau AI kan nanti mungkin akan ngasih rekomendasi kursus ya. Nah, bagi kakak lebih suka kalau misalkan hasil rekomendasi itu berdasarkan kayak role pekerjaannya, misal kayak menjadi project manager atau berdasarkan teknologi spesifik, misal kayak Oh, oke belajar oke. Trello, belajar Oh ya ya. apa lagi ya, ya gitu deh. Menurut Belajar saya sih React. kalau pengen bikin platform yang bisa mengambil dua apa sih kayak target audience ya saya rasa harus ada dua-duanya. Hmm, Soalnya kalau ngomong kayak beginner banget nih kayak orang baru baru masuk ke ngoding nih nggak paham lah dia tools apa aja yang dibutuhin. Ya udah saya pilihnya by role. Kita kan secara intuitif begitu ya pasti milihnya oh saya mau kerja jadi project manager jadi saya pilihnya by role project oh, manager. Tapi kalau saya udah dalam kerja nih, udah paham lah. Misal saya kan soft dev gitu. Saya udah tahu hmm, beberapa coding tapi saya pingin belajar spesifik ke sini gitu. Nah, itu kan
kalau saya ngambil by software developer nanti saya ada pelajaran yang ngulang gitu loh, mungkin saya bosen nanti sama gitu kan. Oh, Jadi mendingan saya ambilnya yang ya udah course A, eh, tools A gitu, tools B gitu apa gitu. Tapi oke. mungkin itu lebih kecil kali kalau kayak gitu. Course-nya nggak harus berbulan-bulan kali kok kayak mungkin bisa dibuat kayak kalau yang software developer itu kayak long term yang isinya banyak course lain kecil-kecilan gitu. Which kayaknya lebih make sense kayak gitu deh. Hmm. Oke, Kak. Nah, kalau dari kakak sendiri, seberapa penting bagi kakak buat memiliki kendali? Misalnya kayak ada tombol swap atau skip buat modifikasi fitur yang udah dibuatin jalur belajar yang udah dibuatin AI. Jika misal kayak kakak merasa udah menguasai ini materi ini, menurut kakak itu penting gak? Skip gitu. Ya, jadi kakak punya kendali atas rekomendasi yang dikasih AI nanti. eh untuk saya rasa penting. Tapi kembali lagi ke eh, settingnya. Kalau saya rasa buat orang-orang yang kayak baru starting, mendingan jangan. Mungkin dari awal bisa dikasih tahu. Kayak kalau ada mungkin ada banyak beda level gitu ya. Karena buat saya kan saya bisa lah nge-skip A, B, C gitu. Karena Hmm. udah paham beneran. Tapi kan kadang-kadang orang nge-skip karena wah ini intro doang, ngapain coba gue ngerjain intro gitu. Ya, jadi ya udah saya rasa buat orang tergantung orangnya. Iya, tapi buat saya sendiri sih saya mau sih bisa nge-skip gitu. Bisa Hmm. menghemat waktu gitu. Oke Kak. Nah, mungkin eh, menurut Kakak informasi spesifik apa yang harus muncul pertama kali buat merasa yakin kalau misalkan Kakak mau ngikutin jalur belajar ini atau kayak rekomendasi kursus ini. Misal contoh kayak durasinya Kak atau tingkat kesulitannya atau apa. Jadi informasi yang pertama kali Oh, muncul. itu tuh durasi penting sih. Eh, Kayak kemungkin berapa hours ini course-nya. Itu karena bakal bantu orang mikir lah. Kalau saya ambil sekarang, ini komitmennya sekitar 3 bulan misalnya. Hmm, Dan itu penting sih. Ya, enggak. Terus habis itu informasi pasti durasi yang pertama, yang kedua itu skill apa aja, what we will learn obviously gitu-gitu kan. Cuma mungkin secara spesifik lah skill tools apa aja yang bakal muncul gitu misalnya. hmm. Atau contohnya Oh, kalau ini IT ya misalnya. Atau enggak apa yang bisa dipelajari itu kan bantu pas lihat langsung gimana gitu. Terus sama jumlah eh, kayak misalnya jumlah assignment itu dua hmm, puluh jumlah video itu 50 misalnya. Terus apa gitu teks 30 misalnya kayak gitu. Itu bantu untuk kayak punya gambaran aja nih ada 50 video nih. Mungkinnya 200 jam nih misalnya kelasnya. Tapi isinya teks semua gitu. Nanti mungkin bukan buat tipe bukan buat tipe belajar orang gitu. Nah, ini mungkin bisa dihubungin sih sama tipe belajar orang ya. Misalnya kalau dia lebih video eh, yang direkomend videonya banyak gitu di atas 50 gitu. Tapi mungkin dia lebih hands on. Jadi yang ini assignment lebih hmm. banyak misalnya gitu. Oke Gitu deh. Kak. Ya paham Hmm. banget. Nah, mungkin, nah misal nanti udah ada kayak tampilan peta belajar ya. Nah dalam tampilan peta belajar, menurut kakak harus ada elemen apa ya yang dibutuhin buat mantau proses agar misal kayak nggak terbebani secara mental. Misalkan kalau misalkan prosesnya banyak, terus kayak oh dia jadi merasa overwhelmed atau misalkan cuma list doang itu dia kayak merasa overwhelmed. Jadi, Gimana tadi ulang pertanyaannya? jadi dalam tampilan nanti kan rekomendasi kayak bentuknya peta belajar gitu ya Kak. Nah, Ya. elemen apa yang menurut kakak dibutuhkan buat biar kayak secara desain bagus lah atau kayak nggak membebani secara mental gitu? Hmm, Kalau saya rasa yang bakal membantu itu progress bar itu harus ada Hmm, persentase gitu. Soalnya kalau menurut saya ya progress bar tuh tapi ini juga ini sih tergantung orang ya. Kadang-kadang dia ngeliat progress barnya kecil dia malah tapi itu jauh hmm, lebih baik deh kayaknya daripada ngelihat jumlah course yang belum kelar gitu. Misalnya kayak hmm, 10 course remaining atau apa lagi atau 10 class video remaining atau apa. Itu kayaknya lebih eh, gimana ya gitu. Tapi kalau progress bar kan kayak kelihatan oh udah 70% loh gitu dikit lagi gitu atau enggak masih 10% loh tapi itu 10% nggak tahu 10% tuh secaranya banyaknya atau gimana tapi kan itu kalau orang lihat itu nggak terlalu kebanting mentalnya
kalau menurut saya. Atau apa ya selain progress bar? Itu aja sih yang kepikiran. Oke Kak. Nah, kalau dari Kakak sendiri, kekhawatiran terbesar apa bagi Kakak jika ngasih penyusunan rencana belajar sebelumnya kepada sistem yang otomatis gitu? Kekhawatiran apa? Kekhawatiran terbesar apa jika Kakak nyerahin penyusunan rencana belajar ini ke sesuatu yang kayak sistemnya itu benar-benar otomatis gitu loh. Oh, Kakak maksudnya punya kayak informasi apa yang bikin eh, saya khawatir gitu. mungkin iya sih itu termasuk atau intinya kayak kan kita beneran takut misal kayak takut oh sistemnya nggak sesuai nih dengan yang gua mau atau gimana gitu. Hmm. Intinya kekhawatiran terbesar kayak ini kan sistemnya otomatis ya dalam artian yang Ah, ngasih itu AI gitu. itu pasti kekhawatiran sih. Kayak udah, maksudnya kan kayak informasi yang dimasukin kan tadi misalnya eh, course yang udah pelajari apa, terus tertariknya apa gitu, atau pingin ke arah mana, atau pingin role apa gitu kan misalnya yang dimasukin informasi yang dikasih ke dia untuk dia bikinin Hmm, eh, rekomendasi. Nah, tapi mungkin iya sih kekhawatirannya itu dia karena dia AI ya. Saya harus berapa kali prompt biar saya kayak bagus gitu kan. Soalnya kalau misalnya sekali prompt, orang ngelihat hasilnya kan langsung kayak, oh, kalau langsung bagus ya sekali prompt langsung bagus. Oh hmm, ini bagus gitu. Tapi kan kalau berkali-kali perspektif orang udah berubah gitu. Kayak kalau oke. udah 3 kali, emangnya trustable ya? Gitu loh. Kan kayak semakin Oke. banyak nge-prompt, semakin kayak jadi sebenarnya ikutin yang mana sama aja yang milih kan kita juga. Jadi kayak eh, jadi kalau bikin AI mungkin harus ada apa ya? Nggak bisa dikasih se-freedom itu juga. Kalau dikasih freedom sebanyak itu nanti orangnya jadi ngerasa AI-nya doubtful kalau tiap prompt aja ganti jawabannya gitu kan. Ya ya. Ya Oke Kak. misalnya gitu misalnya. Oke Nah Kak. itu sih. Nah sekarang mungkin lebih ke open question gitu. Kakak punya saran fitur nggak yang menurut Kakak sebaiknya ada di sistem rekomendasi courses gitu, supaya nanti pengalamannya terasa lebih relevan atau nyaman. Kayak yang tadi saya bilang mungkin tergantung target audiens kamu, tapi aku rasa eh, emang harus narrow sih, nggak bisa general sih yang kayak gini. Kayak ini buat tipe pembelajar yang kan buat pembelajar ya, buat pelajar lah kan targetnya pasti. Hmm. Ini buat pelajar yang versinya hardcore atau yang versinya casual gitu. Ini buat orang yang mau nge-climb karir atau buat orang nambahin materi. Soalnya itu beda. Kalau misalnya Hmm. mau karir, pasti tadi recommendationnya based on role, misalnya, ya Ya, kan. oke. Terus mungkin dikasih level kali soft dev level 1, soft dev level 2, recommendationnya bisa kayak gitu. Oke. Cuma itu beda banget lah sama kamu yang mau saya pingin skill-skill aja. Jadi ya udah Hmm. based on skill, tools dan lain-lain gitu. Jadi itu sih yang mungkin harus diperhatikan. Terus aku buat fitur ya. Kalau Hmm. buat fitur kayaknya saya udah nyebut banyak nih tadi ide-idenya. Jadi udah ya paling gitu aja. Oke Kak, itu mungkin juga sebagai pertanyaan terakhir dari aku. Eh, Sebenarnya makasih Kak udah ikut wawancara ini. Kakak ada yang mau disampaikan lagi Kak? Enggak, oke. Terima kasih. Semangat. Ya, aku izin stop record dulu ya.